kasih kawan-kawan media DPC LMSPSI Jakarta Timur. Hari ini DPC LMSPSI Jakarta Timur sebagai kuasa hukum dari PUK SPLMSPSI PT Hasta 5. Dalam hal ini telah terjadi perselisihan hak terkait dengan penyusunan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan tahun 2020, di mana upah yang diterima oleh anggota kita di PT Hasta 5 masih di bawah upah minimum provinsi, baik yang di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Sehingga kawan-kawan anggota meminta melalui PUK-nya agar DPC LMSPSI Jakarta Timur dapat melakukan upaya hukum atas tidak terpenuhinya hak normatif yang diatur oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta maupun di dalam Undang-Undang 13 sendiri terkait dengan upah minimum. Bahkan di PP 78 yang mengatur tentang pengupahan pun mengatur bahwa upah terendah yang diterima, yang dinikmati oleh pekerja yang ada di DKI Jakarta minimal sama dengan UMP atau upah minimum provinsi. Upaya-upaya telah dilakukan oleh kawan-kawan PUK dari 2019 maupun 2020. Pada dasarnya di PT Hasta 5, upah yang harus dilaksanakan adalah upah minimum sektoral provinsi. Tapi karena kondisi perusahaan pada tahun 2015 telah ada kesepakatan antara manajemen PT Hasta 5 dengan PUK bahwa perusahaan tidak dapat menerapkan upah minimum sektoral provinsi. Akhirnya dibuat kesepakatan bahwa upah yang diterapkan di sana adalah aturan internal di atas upah minimum provinsi, sehingga dalam satu kesepakatan perjanjian bersama disepakati bahwa kenaikan upah untuk PT Hasta 5 itu adalah upah dasar ditambah dengan selisih kenaikan upah minimum provinsi tahun lalu dengan upah minimum provinsi tahun berjalan, dan ada penambahan terkait dengan masa kerja, yaitu masa kerja 1 tahun dinilai Rp2.000. Nah, hal itu pun tidak dilaksanakan sampai tahun 2020 ini, sehingga gugatan setelah proses atau mekanisme Undang-Undang 2 tahun 2004 menurut bipartit oleh PUK-nya kemudian dicatatkan ke Sudinaker Transjakarta Timur, dan saat itu dikuasakan oleh DPC untuk memediasi adanya perselisihan hak tersebut. Nah, mediasi sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang 2 tahun 2004, yaitu selama lebih kurang 30 hari, namun tidak ada perdamaian. Nah, sehingga keluar anjuran Sudinaker Transjakarta Timur yang pada poinnya adalah memerintahkan kepada perusahaan atau pengusaha untuk membayar hak pekerja tersebut, yaitu selisih upah minimum provinsi tahun 2019 dan selisih upah minimum provinsi tahun 2020. Nah, sehingga gugatan sudah dilakukan pada bulan Desember, bulan Maret awal. Nah, hari ini adalah sidang yang keempat. Setelah sidang ketiga kemarin dari kita, hari ini tergugat PT Hasta 5 menyampaikan jupliknya. Nah, di dalam jawab jinawab bahwa gugatan kita dijawab oleh mereka, di samping menjawab gugatan, tergugat juga melakukan eksepsi. Nah, eksepsi yang dilakukan terkait dengan kurangnya pihak menurut mereka, di mana kuasa itu hanya diberikan oleh pekerja 2 orang. Nah, itu yang padahal jumlah tagihan yang disampaikan itu ada sekitar 36 orang. Nah, itu yang dieksepsi oleh tergugat. Nah, kita di dalam repliknya menjawab eksepsi tersebut, bahwa 2 orang yang memberikan kuasa ke DPC ini selain sebagai pekerja, mereka adalah merupakan pengurus serikat pekerja, yaitu ketua dan sekretaris, di mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur bahwa serikat pekerja dapat mewakili anggotanya dalam hal pembuatan perjanjian kerja bersama tanpa harus menerima kuasa dari anggotanya. Begitu juga terkait dengan perselisihan hak ini, karena hal ini terkait dengan normatif baik yang di Peraturan Gubernur DKI Jakarta maupun yang ada di perjanjian kerja bersama. Nah, sehingga jawaban kita bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bahwa serikat pekerja dapat menjadi advokat atau melakukan upaya litigasi di pengadilan hukum industrial. Nah, sehingga kuasa yang diberikan ini adalah kepada struktur organisasi, masih satu bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Jadi alhamdulillah kita menunggu 2 minggu karena duplik baru bisa disampaikan oleh tergugat. Mereka minta waktu 2 minggu. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan dupliknya, sehingga sidang berikutnya dari penggugat kita Dewan Pimpinan Cabang FSPL MSI Jakarta Timur akan segera membuat daftar bukti untuk meyakinkan majelis hakim di samping posita yang telah kita buat, agar dalil-dalil yang kita sampaikan menambah keyakinan hakim bahwa tergugat wajib membayar selisih UMP tahun 2019 dan selisih UMP tahun 2020 kepada anggota LMSPSI yang ada di PT Hasta 5. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan sidang pada hari ini, advokasi yang dilakukan oleh DPC FSPL MSI Jakarta Timur. Mudah-mudahan apa yang menjadi gugatan kita dapat dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Jadi kurangnya terima kasih kita sampaikan kepada kawan-kawan PUK yang memberikan dukungan advokasi mitigasi yang dilakukan DPC LMSPSI sebagai wujud nyata bahwa DPC LMSPSI selalu hadir untuk anggotanya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan anggota bisa dikabulkan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Hidup forum.